Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa dimanapun kalian berada teman-teman semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberlimpahan, hidup bahagia, kemudian yang banyak hutang semoga Allah melunasin semua hutang-hutangnya, yang lagi sulit semoga Allah keluarkan dari berbagai kesulitan. Lagi-lagi saya katakan, yang paling penting dalam hidup ini itu adalah semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan. Karena kesulitan hidup, keterpurukan hidup, banyaknya hutang kita itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Insya Allah ketika Allah sudah mengampuni itu semua, Allah akan bereskan semuanya dengan cara-caranya. Ingat ya, dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Ya, baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, tetap tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Jangan putus asa dan jangan menunggu kapan keajaiban itu datang. Jangan. Tetap selalu berdoa. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, rezekiku lancar. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, bahagia. Tetap selalu katakan itu. Tulis semuanya di kolom komentar. Tulis. Jangan malu dan jangan ragu. Insya Allah ketika kita rutin ngelakuin itu dengan berdoa dengan cara bersyukur, walaupun kondisi kita faktanya berbeda dari doa yang kita sampaikan, insya Allah dengan rasa syukur kita, dengan ucapan alhamdulillah, insya Allah itu Allah akan cepat mengabulkan semua doa-doa yang kita mintakan. Insya Allah. Tetap yakin, tetap semangat. Ya, baik teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, yang ingin konsultasi, yang ingin ngobrol membahas masalah hutang, silakan hubungi saya, WA saya. Kalau ada waktu nelpon ya saya angkat, kalau enggak ya WA saja. Insya Allah saya tetap berupaya membalas ya, dengan pas waktu senggang saya balas. Ya, baik teman-teman semuanya. Eh, Kenapa sih kita itu rasanya kok sulit sekali ya melunasin hutang? Padahal berbagai macam usaha, kerja keras sudah kita lakuin. Kenapa ya kok sulit kali hutang itu lunas? Padahal kita sudah pakai ikhtiar langit, kita sholat tahajud, kita sholat duha, kita sholat baca Quran, sudah ngelakuin ibadah semuanya, tapi kok hutang nggak lunas-lunas ya? Nah, pertanyaan itu banyak sekali WA yang masuk ke saya. Pak, saya harus gimana? Sudah istighfar, sudah solawat, bahkan solawat saya itu nggak terhitung jumlahnya. Kok utang saya nggak lunas ya? Hidup saya makin susah ya. Nah, kalau teman-teman ngalamin itu, silakan tonton video ini hingga akhir. Tonton hingga akhir, jangan di skip. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat Anda semuanya. Karena saya dulu gitu. Jadi semua YouTube, semua video yang saya upload di YouTube itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi, kalau teman-teman sedang berada di posisi dengarkan ini hingga akhir. Ya, baik. Sekarang gini. Kenapa hutang kita sulit lunas? Kenapa? Iya, lagi-lagi saya katakan, hutang kita sulit lunas itu karena kita nggak lepaskan. Kita masih melawan, kita masih mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan usaha kita, ikhtiar kita. Itu yang membuat kita, hutang kita itu sulit lunas. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya, kalau hutang kita itu udah banyak dan kita sudah nggak mampu lagi, sudah kebingungan, sudah mentok, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, itu artinya kita harus balik ke Allah, harus lepaskan ke Allah. Hutang kita itu sudah ranahnya Allah, bukan ranah kita lagi. Yang membuat hutang kita sulit lunas kan karena kita terlalu memaksakan diri, berikhtiar sana sini, cari sana sini. Padahal tuh ya, selalu saya katakan bahwa kalau kita sudah ngandelin kemampuan diri, cari solusi, cari ikhtiar, sudah ditutup tuh jalan sama Allah, dan hutang kita itu makin banyak rasanya nggak selesai, itu artinya tanda dari Allah bahwa Allah yang ingin selesaikan hutang kita, Allah yang ingin lunasin hutang kita dengan cara-cara bukan dengan cara kita. Tapi kita nggak peka dengan petunjuk itu, kita nggak memahami bahwa sebenarnya Allah itu ingin menolong kita. Yang ada kita ngeluh, kemudian kita curhat sana sini, akhirnya nggak ketemu. Ente curhat kemanapun tuh, ya jawabannya sabar, ikhlas, banyakin sholawat, banyak istighfar, itu doang. Maka jalan satu-satunya, ini menurut saya, jalan satu-satunya lepasin utang itu. Caranya gimana? Pasrahin ke Allah. Sering katakan, cara melepaskan itu gini ya, sering selalu katakan dalam hati, jiwa, dan raga. Sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa kita ini katakan, ya Allah, mulai hari ini hamba nyerah.
Hamba ikhlaskan, hamba pasrahkan, hamba lepaskan semua hutang hamba kepadamu. Hamba lepasin ya Allah. Hamba nggak mampu. Hamba sudah nggak kuat lagi ya Allah. Harus ente katakan begitu. Selalu, jangan satu kali. Bahkan dalam satu hari itu 3 kali, 4 kali. Kenapa? Kalau kita selalu mengucapkan itu, ada energi positif. Ada energi dalam diri kita itu bahwa kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya pada Allah urusan hutang kita itu. Kan hutang itu, apalagi banyak ya, itu sudah ranahnya Allah, bukan ranah kita lagi. Maka jangan paksain diri. Lihat tuh ada contohnya itu. Bu Santi dari Banjarmasin, hutang 3 miliar itu lunas dalam waktu 8 bulan. Beliau sudah berupaya ngelakuin semua hal, ikhtiar sana sini segala macam, ibadah dia kerjakan, tahajud, solawat segala macam dia kerjain gak lunas-lunas. Akhirnya apa? Dilepasin tuh semua. Allah. Dipasrahin semuanya pada Allah. Dengan segala resiko, dia difitnah, dicaci, dihina, diteror gitu kan. Tiap hari ditagi, dia pasrah, dia dimaki-maki, dia pasrah, dia ikhlasin, dia lepasin. Dia yakini. Bahkan ceritanya itu beliau juga sampai ketika itu ya, beliau tuh jarang di rumah, harus pindah dari musola ke musola, dari masjid ke masjid untuk menenangkan diri gitu, bukan menghindar, untuk menenangkan diri gitu. Tapi dengan kesungguhan keyakinannya, dilepaskannya kemelekatan itu, beban hutangnya itu diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah 8 bulan 3 miliar lunas. 3 miliar teman-teman semuanya bayangin. Kita hutang 20 juta aja kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun nggak lunas-lunas, bahkan makin menumpuk. Kenapa bisa begitu? Ya itulah karena kita melawan, karena kita nggak yakin ke Allah, nggak kita lepasin ke Allah. Itu teman-teman semuanya. Dan saya dulu ya, selesainya hutang saya itu ya memang karena saya lepasin, saya pasrahin ke Allah. Tapi ingat, dengan segala risiko yang ada, kita dicaci, dihina, dimaki-maki segala macam, ya nggak apa-apa. Dan itulah resiko yang harus kita hadapin, dan itulah jalan dari Allah sehingga dosa-dosa kita itu dikasih tuh, dibersihin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita difitnah, dicaci, dihina segala macamnya. Kalau kita kuat, kalau kita yakin ke Allah, insya Allah selesai, semuanya selesai. Kan selalu saya bilang Allah itu nggak mungkin berikan masalah, berikan beban hidup di luar dari batas kemampuan kita. Kalau saat ini ente ngalamin utang yang sampai miliaran bahkan triliunan, itu berarti Allah sudah memastikan bahwa ente itu mampu, ente itu sanggup untuk melewati itu semua. Tapi yang datang apa? Kita pusing, kita stres. Ya stres, gimana ente nggak stres? Orang terlalu mikirin itu, nggak dilepasin. Beban hutang ini sudah dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, terus kita paksain. Tapi gimana hutang tiap hari diteror, tiap hari ya sudah hadapin, itu resiko teman-teman, semuanya itu memang harus ada resiko dan memang harus kita lepasin. Kalau nggak dilepasin, yang terjadi gitu melekat terus di dalam hati kita, bahkan masuk ke alam bawah sadar, sehingga iya yang ada pikiran hati kita tuh hutang, 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 hutang terus. Maka lepasin. Caranya apa? Ajak diri ini bicara, ajak pikiran ini bicara, ya Allah, aku nyerah ya Allah, berpasrah kepadamu ya Allah, dengan seluruh segenap jiwa raga kita ini benar-benar kita titipkan, kita lepaskan ke Allah, kita pasrahkan ke Allah bahwa kita nggak mampu. Itu contohnya Bu Santi, 3 miliar 8 bulan lunas. Kalau ente nggak percaya silakan WA saya kasih tuh nomornya, telepon tuh Bu Santi. Saya sudah telepon beliau tuh. Tanya, utang 3 miliar 8 bulan lunas. Kita 30 juta, bahkan 10 juta, 1 tahun nggak lunas-lunas, bahkan menumpuk. Gali lubang, tutup lubang. Lah, akhirnya yang terjadi apa? Makin besar tuh masalah. Sudah deh teman-teman semua, saya katakan. Lepasin, pasrahin. Terus kita harus ngelakuin apa? Ya pantaskan diri. Pantaskan diri supaya kita ditolong Allah. Pantaskan diri supaya keajaiban itu datang. Ente ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, yang ente tunggu-tunggu kok nggak datang keajaiban. Kok nggak datang ya solusi, kok nggak ada jalan keluar ya, makin ditunggu keajaiban, makin ditunggu solusi itu makin jauh. Maka selalu saya katakan, jangan cari solusi, cari Allah, cari ampunan Allah dulu. Jangan terburu-buru. Rasulullah sudah bilang, setiap doa seseorang itu pasti dikabulin Allah selagi dia tidak terburu-buru. Nah, ente maunya terburu-buru. Memang benar, saya yakin nih bahwa manusia ini semuanya sifatnya tergesa-gesa. Maunya cepet-cepet aja, maunya buru-buru aja, tapi nggak bisa. Emang ente yang punya dunia, emang kita yang punya dunia. Terus kita suka-suka, kita maksa Allah, nggak bisa. Masih dikasih hidup aja kita syukur, alhamdulillah.
masih bisa bernafas saja alhamdulillah. Lah ini kita sudah ngelakuin kesalahan sehingga kita menanggung utang, menanggung beban yang banyak, terus kita maksa Allah harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya, nggak bisa. Saya katakan nggak bisa. Siapapun tuh nggak bisa. Maka sudah deh. Yang lagi sedang ngamalin sholawat, istighfar, tahajud dengan ibadah-ibadah yang selama sudah dilakukan, sudah laksanakan saja, lakukan saja, jangan pikirkan hasil, jangan pikirkan keajaiban. Keajaiban itu kalau dipikirin makin menjauh. Solusi itu kalau kita cari makin menjauh. Maka fokusan kita nikmatin ibadah, nikmatin sholawat, nikmatin itu tahajud, nikmatin itu berdoa dengan segala kondisi apapun tuh nikmatin, yakinin walaupun kita terpaksa harus meyakini itu nggak apa-apa, semuanya itu berawal dari terpaksa. Tapi ingat, selalu panggil Allah, selalu libatkan Allah dalam setiap apapun. Anda lagi di teror, Anda lagi misalnya dimaki, dihina, nggak bisa bayar utang, ya sudah nikmatin saja. Ya percaya deh teman-teman semua, Allah sudah memastikan ente kuat kok. Yang buat ente takut, ente gelisah, itu karena ente nggak yakin ke Allah. Sudah hadapin saja. Saya dulu tuh ya, saya cerita kembali dulu saya tuh dulu ya, melepaskan utang itu, Masya Allah luar biasa, memang ampun sulit. Tapi mau nggak mau karena saya sudah nggak bisa lagi berbuat apa-apa, saya udah nyerah, saya serahin tuh ke Allah. Saya dimaki, dihina, malam nangis, saya bilang ke Allah, ya Allah nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa hamba dihina ya Allah, nggak apa-apa hamba direndahkan ya Allah, nggak apa-apa hamba dijauhin teman-teman ya Allah, yang penting Engkau ridho, yang penting Engkau mengampuniku ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Tiap malam itu saya lakukan. Bahkan ketika ada yang menagih utang saya dimaki-maki, mana katanya janji gini-gini, ya sudah, ya bang maaf belum ada uangnya, nggak ada, maaf soal kamu janji harus bayar gini, nggak ada bang, ya nanti kalau ada saya bayar bang. Dimaki, dihina, nggak segala macem gitu kan, ya sudah, terus saya bilang aja, ya Allah makasih, ya Allah makasih tadi hamba sudah hina, ya Allah makasih hamba tadi sudah direndahkan, sudah diejek, sudah dihina. Itu saya katakan, bukan saya ngeluh. Ini WA ke saya ngeluh, Pak, tadi saya diteror, saya dimaki-maki orang yang nggak ada sopannya. Apa ya Pak amalannya supaya yang nagih nggak marah-marah? Lah nggak bisa. Mau amalan gimana pun, kalau Allah berkehendak ente harus dimaki, dihina, ya ente harus dimaki, dihina. Nggak bisa apa yang seharus kita harapkan tuh nggak harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Kita nggak maksa Allah. Banyak tuh yang WA ke saya tuh, Pak, besok saya harus berutang, apa ya amalannya, apa yang harus saya baca ya biar orangnya nggak marah-marah. Lah, emang kita ini Tuhan, emang kita yang ngatur dia nih, nggak bisa. Penagih hutang tuh datang, digerakkan hatinya ke Allah. Yang gerakkan hatinya itu Allah. Dia marah-marah itu yang gerakkan hatinya siapa? Allah. Kenapa dibuatnya digerakkan hatinya supaya marah-marah ke kita saat nagih hutang? Supaya kita itu sadar bahwa kita ini banyak dosa, kita salah. Tapi Allah yang gerakkan dia marah-marah ke kita, dan Allah yang gerakkan hati kita supaya kita kuat sabar dan ridho. Allah izinkan dia marah kepada kita, dan Allah izinkan juga kita kuat, kita sabar, kita ridho. Dengan cara apa? Panggil tuh Allah. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya dikit-dikit ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Udah deh, pasrah, lepasin. Jangan melawan, jangan takut. Ada Allah. Insya Allah hidup ente itu dilindungin sama Allah. Asal ingat, ente tetap bergantung pada Allah. Libatkan Allah dalam kondisi apapun. Ente dimaki, dihina, dikucilkan, orang menjauh, biarin. Yang penting ente punya Allah. Biarin ente disepelein tetangga. Yang penting Allah nggak nyepelein. Biarin ente dihina, dimaki, di apa-apain, biarin. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ngampunin. Percaya deh teman-teman semuanya. Kalau Allah udah ampunin, beres tuh semuanya. Makanya selalu saya katakan dulu ketika saya punya utang, yang saya minta itu nggak solusi, tapi saya minta ampunan dari Allah, dan saya minta kekuatan sama Allah supaya saya bisa melewati itu semuanya. Sampai saat ini di tahajud saya tuh nggak pernah berdoa, bukan nggak pernah ya, saya tuh jarang berdoa minta apa yang saya inginkan. Saya selalu doain orang lain, sudah saya tutup videonya, doain orang tua, doain orang-orang yang pernah menyakiti, doain orang-orang yang pernah saya sakitin, mendoain orang-orang yang susah. Tuh yang efeknya Masya Allah luar biasa, banyak keajaiban yang terjadi pada hidup saya. Nah, maka teman-teman semuanya mulai hari ini lepasin teh utang. Lepasin, pasrahin.
Bilang ke Allah, ya Allah, mulai hari ini hamba pasrahin. Hamba nggak mampu, hamba benar-benar nggak sanggup ya Allah. Udah serahin ke Allah. Jangan takut. Sudah ente fokus saja pantas sendiri. Bila perlu nih ya, tinggalin tuh ikhtiar dunia. Kan ada juga yang WA tuh ke saya, Pak, saya cuma ibu rumah tangga, apa bisa utang saya lunas kalau saya hanya ikhtiar langit? Bos, ikhtiar langit itu juga usaha. Bukan ente pikir aja ikhtiar dunia itu bekerja itu usaha, ikhtiar langit juga usaha. Dan justru saya katakan banyak orang-orang yang keluar dari kesulitan itu dari ikhtiar langit, bukan ikhtiar dunia. Oke, baik teman-teman semuanya itu aja ya. Kalau ingin sehutang selega lunas, lepasin. Pasrahin ke Allah, percayain ke Allah. Tugas kita pantasin diri, perbaiki ibadah, perbaiki diri, perbaikin pikiran, itu yang paling penting. Baik teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap yakin, Allah pasti menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.